Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah majelis taklim Thariqul Iman yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah malam hari ini saya bisa membersamai panjenengan semuanya. Insyaallah tema pada malam hari ini adalah manusia bervisi surga. Apa itu manusia yang bervisi surga? Kalau kita bahas tentang visi, itu berarti kan tujuan, sesuatu yang kita capai. Jadi manusia yang punya cita-cita jangka panjang yaitu surga. Ya, saya ingin bertanya kepada jamaah semuanya, kira-kira yakin nggak sih surga itu ada? Yakin. Kenapa bisa yakin? Apa yang membuat yakin? Kan nggak ada kan gitu kan? Pengen masuk surga nggak? Tahu syaratnya masuk surga? Tahu. Apa? Syarat. Syarat. Syaratnya masuk surga yang pertama mati, Pak. Enggak mati kayak sama Bu. Betul kan? Betul. Jadi ya bagi mati bareng-bareng gue. Kalau ada statement yang mengatakan belum siap Ustaz, gimana mungkin surga yang begitu nikmatnya, begitu indahnya, begitu dahsyatnya, terus dengan mengatakan belum siap? Tadi belum iman. Bukan soal iman kan gitu. Kalau yakin yakin, gitu. Tapi pengen lebih surga saiki apa gak sih gak yakin aku kan. Lo nek gak dicemplungnya sih neng rokok ya kan. Oke ya. Jadi kenapa kita yakin kepada surga? Ya sebagai orang yang beriman kita yakin kepada surga karena kenapa? Karena surga itu sudah disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Surga itu gaib apa enggak sih? Gaib. Kalau surga itu gaib, maka keyakinan yang gaib, ya, keimanan yang gaib itu kan harus didasarkan pada keimanan yang sifatnya nakli, kan begitu ya? Nakli. Jadi kan ada teks yang tertulis yang sumbernya itu khot'i, baik sumber maupun dilalahnya itu khot'i, yaitu khot'i subut maupun khot'i dilalah. Karena itu sebuah akidah. Nah, karena sudah tercantum di dalam Al-Quran, maka kita yakin surga itu ada. Nanti pertanyaannya, jenengan yakin nggak sama Al-Quran? Yakin. Kenapa kok yakin? Ya. Kalau membahas soal keyakinan, membahas soal akidah, tentu tidak luput dari kitab yang namanya kitab Nizamul Islam, bab yang pertama, Thariqul Iman. Sudah lupa lah? Bagus. Kenapa? Karena tercantum di dalam Al-Quran yang terbukti merupakan kalamullah. Jadi terbukti bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah. Kata-katanya Allah yang di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi Al-Quran itu baik bunyi, isi, redaksinya itu berasal dari Allah SWT. Ya. Nanti kalau
datangnya dari Allah, tapi redaksinya ya, atau kata-katanya itu dari Nabi Muhammad, itu namanya sunnah. Konsekuensi iman kepada Al-Quran jadi sebagai konsekuensi. Kalau kita memang meyakini adanya Al-Quran, maka wajib meyakini keberadaan surga dengan keyakinan 100% tanpa keraguan sedikit pun. Tak, gak usah ngomong surga tak. Kenapa? Antum lo gak terbukti antum masuk surga apa enggak. Gak usah lah ngomong surga sama kita. Nah, saya ini menyampaikan surga itu bukan karena pendapat pribadi, tetapi menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kalau Ustadz itu gampang, aku sampai belum tentu mau surga, ngomong-ngomong dakwah-dakwah tentang surga. Sampai nek gak yakin surga kok gak iso mati sik ngono kan diberi yakin. Pertanyaannya wis mati iso bali ora? Ora iso bali lah. Ya, setelah manusia mati dan masuk ke dalam kubur, ya. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annallaha yab'atsu man fil kubur." Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi akan dibangkitkan oleh Allah di dalam alam kubur, alam barzakh. Kemudian dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6 Allah SWT juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi rupanya macam-macam. Oh ya aku macam-macam nih, gak ngerti kan? Bukan macam-macam. Sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, iman dan amal soleh terkait dengan surga. Dalam Quran surah Al-Kabut ayat 58 Allah SWT juga berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannah." Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi kalau dengan ini beriman dan beramal soleh, ditempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Tingginya kayak apa tak? Gak usah dibayang. Nah sama bayang nih itu jelas salah. Paham ya? Itu ini enggak jenengan mengikuti perdebatan antara Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul kayaknya. Iya Ustadz ikuti. Ya baca ya, lihat ya di YouTube ya. Ngerti nggak maksudnya? Gak ngerti. Ngerti podo. Intinya begini. Kita ini meyakini hal yang gaib, sesuatu yang nggak bisa kita indra, tapi bukan berarti itu tidak ada. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita indra itu belum tentu itu tidak ada. Ya. Contohnya apa kan? Contohnya itu orang Arab Badui itu kalau ditanya, orang Arab Badui itu pernah ngomong, kalau ada tai unta, mohon maaf ya, kalau ada tai unta itu menunjukkan ada unta, ngono loh. Pertanyaannya, sampai yakin kepada unta itu ono, mohon maaf, tai untane yakin apa ora kowe? Yakin lah, ono unta terus gak yakin lah untane ono kan gitu. Mak ketebluk tekon ndi kan begitu ya, gak ada. Jadi melalui tanda-tandanya,
kalau pembahasan di beberapa materi-materi yang lain itu pembahasan level berpikir tingkat 2 gitu. Kalau Ustadz Dwi Condro itu sering menjelaskan itu level berpikir tingkat 2. Artinya begini, level berpikir tingkat 1 itu level berpikir secara langsung, di mana kita bisa melihat indera, bisa mengindra barangnya, sesuatunya yang mau kita pikirkan. Itu namanya berpikir level 1, yaitu berpikir secara langsung. Tapi kalau berpikir sesuatu yang gaib, itu level berpikir tingkat 2 ya. Pernah dibahas tak? Pernah. Di Dirosa Seraya pernah. Ingat gak? Ingat. Ingat. Tapi lupa Ustaz. Iya. Dan dulu kalau Dirosa ngantuk, nah sekarang lupa ya. Lupa. Bagus lah. Jadi kalau kita membahas sesuatu yang gaib itu tidak bisa kita indra secara langsung, maka kita butuh yang namanya petunjuk. Jadi kalau kita membahas sesuatu yang gaib, kita bisa memikirkan yang gaib asalkan ada petunjuk. Seperti tadi, ini orang urutan apa gak, itu petunjuk. Petunjuknya apa? Petunjuknya ada tai, tanya itu. Ya, itu namanya petunjuk. Sama adanya Allah Sang Pencipta, meskipun kita tidak bisa mengindranya, tapi ada Alam petunjuknya. Apa petunjuknya? alam semesta, manusia. Secara logika saja, secara logika. Kalau ada makhluk, pasti ada Tuhan, gitu loh, secara logika ya. Kalau ada makhluk pasti ada Tuhan. Kalau makhluk nggak ada, ya ceritanya. Ya. Nah, itu salah satu pembahasannya ya. Jadi ya ada bisa kita buktikan tentang itu. Jadi sekali lagi, sesuatu yang gaib itu butuh petunjuk. Nek gak no petunjuk, wes, sampean gak usah mikir. Karena sampean mikir koyo apapun, salah, pasti salah. Jadi kalau Allah kasih petunjuk bahwa nanti ada surga, yakin. Surganya kaya apa? Gak ngerti. Tapi nek dikasih tahu Allah surganya kaya apa, ya seperti itulah yang kita yakini. Kita nggak mengada-ada. Ya. Seperti ini. Sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Tempat yang tinggi itu kayak apa? Yo gak ngerti pokoknya ngono. Kenapa? Karena ini gaib. Karena ini gaib, ya. Jadi kalau sesuatu yang gaib, kalau nggak ada petunjuk lain, ya sudah, itu aja sih jenengan yakin. Kalau utek ini macam-macam, salah lah, ya salah. Itu merusak akidah kita nanti, karena akalnya nggak menjangkau. Bagaimana gambaran penghuni surga? Wis pernah ngerti nggak surga itu kayak apa? Belum kan? Oke, kita bahas ya. Surga itu kayak apa sih? Ucapan dan wajah para penghuni surga di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24 artinya, itulah jannah Aden, tempat mukmin mereka bersama orang-orang solih dari bapak, istri, dan anak cucu mereka. Sementara itu para malaikat masuk ke tempat mereka dan semua pintu sambil berucap, sejahteralah atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat berakhir itu. Itu ucapan malaikat kepada kita nanti kalau masuk ke surga. Ucapannya kok ngono kan? Yus gak usah dibahas. Allah ngasih petunjuk ngono tok masalahnya. Gitu. Gak anu ta, monggo kula nuwun, gak ono ta ya. Kalau dalile itu ya. Dalile anak adanya kita aja. Jadi sejahtera atas kalian seluruhnya karena kesabaran kalian. Terus bagaimana wajahnya orang yang penghuni surga? Quran surat Al-Qiyamah, wajah-wajah atau orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Nah, berseri-seri ya. Berseri-seri, itu masih bisa itu kata-kata berseri-seri. Berarti kita riang gembira, gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke surga itu riang gembira.
Kok bisa Pak? Ya. Ini ada nggak pembahasannya di sini? Sudah? Enggak. Nantilah ya kita bahas. Jadi begini. Kalau menurut jenengan hotel yang paling apik, paling mewah menurut jenengan hotel apa? Enggak pernah ke hotel ya? Enggak bisa dibayangkan. Oh iya, salah juga pertanyaan saya. Masya Allah. Kayaknya kadang-kadang kita perlu masuk ke hotel ya, gitu ya. Kayak rumah sendiri. Alhamdulillah kayak rumah sendiri ya. Maksud saya itu begini. Kalau jenengan itu misalkan dapat hadiah dari seorang gratis nginap di hotel termewah bintang 5 sing harga per malamnya itu bisa mencapai 100 juta lebih per malam. Kira-kira wajah sampai ini cemberut atau seneng Pak? Seneng. Gak tahu nang. Bingung ya? Bisa jadi cemberut anak saya Pak. Kenapa kok cemberut? Gitu ya. Mangan apa-apa khawatir bayar apa ora. Gratis kabeh pokoknya. Jenengan dilayani di situ pokoknya. Ya. Jadi pasti wajahnya senang, berseri-seri. Jangankan ke hotel mewah kan begitu ya. Neng lapor-lapor yang pacet yang malam ngene karo bojone seneng minta ampun kan begitu ya. Padahal itu mlebu paling 50.000 kayak kan gitu. Ya. Saya itu ya ini bukan niat sombong enggak ya. Saya itu pernah ke Padang. Ke Padang itu kehabisan hotel. Karena ada acara waktu itu acara peresmian Transmart kalau ya. Mall yang punyanya Heru Tanjung itu. Jadi hampir seluruh hotel di Padang itu terbooking semuanya. Hanya satu hotel dengan kelas tertentu yang kosong. Namanya kelas Presiden Suite. Kalau jenengan tahu kelas Presiden Suite itu kelas paling tinggi di hotel namanya Presiden Suite, Pak. Tak tanya, berapa Pak harga per malamnya Presiden Suite itu kan? Harga per malamnya itu kalau nggak salah 1.750.000. Nginep tok Pak neng kamar. Sewengi 1.750.000. Ya Allah aja gitu. Tapi wis gak ono maneh kene mbiyen begitu ya. Coba ngerti ngono nginep ning gone Mas Wahyu mangan sotone warung luwe-luwe kan begitu ya. Wis 1.750.000 dinggo turu tok gitu. Tapi memang di situ Pak ada sofanya, ada kursinya, luas, enak ya, bagus gitu. Begitu datang itu buah-buahan, anggur, apel itu sudah disediakan semuanya, enak banget lah gitu ya. Nah, maksud saya itu begini, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga itu sendiri, gak ada apa-apanya. Gitu. Bahkan hotel bintang 7 pun kata bintang 7 ya. Ini kayak obat lah ya bintang 7. Sing semalam nginapnya 100 juta itu juga nggak akan bisa mengalahkan surga. Gak kok sak jentiane. Makanya kenapa orang masuk surga itu wajahnya berseri-seri, mewah sak mewah-mewahnya, nyaman sak nyaman-nyamannya. Apa tak mewahnya? Tempat duduk penghuni surga. Sungguh para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Permadani Pak, karpet yang isinya dari sutra. Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Dipane Pak, itu teko emas dan permata. Yang mereka ngono gak ono Pak koyo ngono. Nek ning gone iki jenenge galar. Ngerti galar Pak?
Padahal Rasulullah itu kalau tidur itu kayak ning dalan kuwi nek wong Jawa. Dari pelepah kurma itu sampai nek Rasulullah itu tangi ngecap gegere. Ngecap galang, ngecap pelepah kurmanya itu. Kalau kita di rumah tidur empuk Pak, nyaman, enak, ber-AC, wah. Kasurnya juga empuk, makanya Rasulullah itu bisa bangun setiap sepertiga malam. Kalau kita di sepertiga siang baru bangun, terlalu nyaman ya. Tempat duduknya ya, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Bagaimana pakaian dan perhiasan penghuni surga? Mereka memakai pakaian sutra yang halus, hijau, dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Merompiong Pak, gelangnya Pak. Dan di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Di dunia orang pakai sutra haram hukumnya Pak, ya, haram. Tapi di neraka itu Pak halal. Pakai sutra, ya, lembut, mewah, gitu. Gelang-gelang dari emas dan mutiara. Ya apa tadi? Maksudnya ya apa itu gimana? Aku biasa macul ya kan, mosok gawe gelang kok emas dan sutra. Gak cocok kaya aneh kan. Oh jangan salah Pak. Meskipun jenengan ini macul ning sawah tapi nek mlebu surga wajahnya bersering, ganteng kaya Arjuna Pak. Itu. Aku wis tuwek tak krepot tak. Nanti muda di sana. Iya tak? Iya, muda kabeh. Semangatnya muda, wajahnya muda, bahkan apapun muda. Karena saking mudanya opo ae kenikmatan yang jenengan inginkan itu insya Allah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ning donya gak wani rabi loro, ya. Ning surga itu bidadari 70 lebih. Kuat ora? Ya. Karena muda itu Pak, kuat. Kenikmatannya luar biasa. Jadi bahas itu lah. Bagaimana makanan penghuni surga? Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Jadi buah-buahan apapun yang jenengan inginkan tersedia. Daging sing paling enak tersedia, bahkan dari daging burung. Pernah makan daging burung Pak? Burung apa yang pernah dimakan dagingnya? Dorok, pring, puyuh, oke. Wes iku dong. Pernah makan burung kasuari nggak? Belum pernah. Mohon maaf Pak ya, saya sudah pernah ya. Daging rusa pernah makan? Belum. Mohon maaf Pak, saya pernah Pak ya makan daging rusa. Kok bisa Pak? Iya, alhamdulillah saya pernah ke Jayapura Pak ya. Jadi ke Jayapura di sana saya nyari namanya sate rusa. Saya cari ke sana saya cari udah itu. Makan sate rusa, daging rusa ya. Daging rusa itu kayak apa Pak? Ya mirip-mirip daging sapi tapi agak beda dikit lah ya. Nggak terlalu jauh sama daging sapi, tapi agak durian dikit, agak seratnya agak durian sedikit sama daging rusa. Saya juga pernah gitu ya, sama teman-teman di Jayapura sama Sorong saya sampaikan. Ada nggak daging kasuari, burung kasuari? Ada tak? Wah, bisa ini nggak saya disediakan gitu. Siap. Oh bener Pak. Saya kesana itu dicariin dulu Pak. Jadi nggak tersedia di toko apa di warung nggak ada. Karena burung kasuari itu salah satu burung yang dilindungi sekarang di sana kan begitu. Tapi banyak warga yang berburu itu. Nah, teman-teman itu beli dari mereka dimasak di oven dulu sampai berapa karena dagingnya itu kan keras gitu ya. Akhirnya dikirimkan ke Jakarta Pak, daging kasuari itu Pak.
alhamdulillah kita makan. Enak tak? Alhamdulillah ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Bebas Pak makan. Kenapa? Karena apa yang telah kamu kerjakan. Karena dakwah yang telah kamu lakukan. Karena perjuanganmu yang telah kamu lakukan. Karena amal perbuatanmu di dunia yang sudah kamu kerjakan. Itu balasannya Pak. Cuman problemnya kan begini Pak. Surga itu gak ketok Pak. Betul gak? Gak bisa dirasakan langsung. Betul? Jadi begitu kita melakukan amal soleh, kenikmatan surga nggak langsung kita dapatkan, setuju? Tapi nek kerja bisnis Pak, dagang langsung untuk duit, kerja langsung untuk duit Pak. Terus gimana Pak? Ya disitulah letak antara Islam dengan orang-orang kapitalis. Apa itu? Orang kapitalis itu yang dilihat materi, tapi kalau orang Islam yang dilihat adalah ridhonya Allah. Spirit, keyakinan. Itu yang menunjukkan bahwa kita punya keyakinan, mereka nggak punya keyakinan. Jadi dunia buat mereka itu sempit. Sempit itu apa? Yus, itu dong. Sedangkan kita hidup untuk akhirat, bukan hanya untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Itu tandanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Minuman penghuni surga. Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Makanya kalau antum tahu ada buah-buahan surga di dunia ini, dan ada tadi ya, ada termasuk jahe. Jahe itu menyehatkan Pak. Makanya jahe ya. Jannah atau surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Yang dunia nggak boleh ngombe khamr Pak. Yang surga sungai itu isinya khamr dok. Sing memabukkan itu, yang melenakan itu, nanti di surga itu bebas kita Pak. Mau mabuk bendino nggak apa-apa. Cuman koyokannya yang kalau ganok dangdutan yang ngono. Kok kau kan? Kalau dari dia masalah ya. Jadi jangan berharap ketemu Inul Daratista nih surga. Ada artis yang mengatakan, gak apa-apa aku nebunin rokok. Neng rokok mau ketemu artis, ketemu Inul, ketemu siapa misalkan gitu, ngomong kayak begitu ketemu artis. Dalah, jenengan ojo ngomong kayak ngono. Kenapa? Kita ini gak mlebu surga, gak apa-apa Pak, asal gak mlebu rokok. Itu malah mlebu rokok lembaga ketemu kalau artis, wajah mulai kan begitu. Kowe mlebut ning rokok kae karo artis, wis artis iku gak ketok artis wis bapak belur kabeh kan. Gosong kabeh kan, ora critane. Sampeyan mesti ketemu artis sing wayu pol. Gak sempat delok. Kenapa gak sempat delok, Pak? Sampeyan mikirne siksane sampeyan dhewe. Iku seremuk, Pak. Coba sama saiki. Lorong tuh lorone temen kan gitu ya. Terus sampai ditamuni wong wedok sing payu, kira-kira sik tetep lorong tuh apa waras, Pak? Waras. Berarti uteknya sing gak waras. Gak sempat, Pak. Sama loro untuk dikei apa? Ki, Pak. Makanan kesukaanmu Pak, bebek. Mau bojone langsung dicelanu, diasmu kuwi ta. Wong loro untuk kok kayak bebek gitu. Nyenyak kan gitu ya. Ya kayak begitulah kondisi.
Jadi nggak ada ceritanya kita senang-senang di neraka sehingga bisa lihat-lihat artis. Ini neraka bos, bukan panggung nyanyi, bukan apa yang kita bisa lihat. Oh cantik, oh seksi, oh tidak. Enggak. Seriuslah itu. Gak sampai nonton itu kok. Kayaknya buat, waduh, ngene kali kakek kok artis apa gak ngerti kabeh. Begitu remuk duripne maneh, pertanyaannya sempat ta nonton artis itu. Sempat ta kowe kita ini ngiling-ngiling ono ini darah Kristen yang neraka ini maksud yang ngono gak mungkin lah kan gitu ya. Tapi kita doakan semoga ini darah Kristen enggak ada di neraka karena dia ada di surga gitu ya. Jadi nggak sempat ya. Janganlah Anda itu mengatakan hal-hal yang menurut saya itu sangat naif ya. Ada susu, ada khamr, ada madu, sungai-sungai yang mengalir yang bisa kita minum, tidak berubah rasanya. Kenapa? Sampai tuku susu Pak. Rong dino wis mampu basi. Tapi ini nggak ada basi-basinya Pak. Seger terus. Pertanyaannya pernah ngombe susu orang? Maksudnya susu sapi ya. Terus pasangan penghuni surga, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri. Apa Pak? Istri. Artinya duduk siji. Lebih dari satu. Namanya istri itu 3. Bahasa Inggris trio kan? Sadaris kompor. Istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Tahu disucikan Pak? Tahu disucikan Pak? Tahu. Apa? Enggak pernah air terus. Perawan terus. Surga Mak, surga. Rapi dulu. Ojo nonton gambare kuwi ojo. Kan apa-apane kuwi ya. Serta keridhaan Allah dan Allah mau melihat akan hamba-hambanya. Dan di dalam surga itu ada bidadari. Tahu bidadari Pak? Enggak tahu. Disebut bidadari itu berarti wanita yang Cantik. super cantik. Nek cantik tok gak disebut bidadari Pak. Biasa. Tapi nek bidadari itu saking ayune sampai disebut bidadari. Dan itu nyebutnya bidadari. Artinya duduk siji wake. Yang bermata jeli loh. Maksudnya jeli itu teliti dasar. Bukan. Bermata jeli itu sebagai ungkapan yang punya bola mata yang indah, yang bagus. Bukan jeli terus itu. Kamu kok jeli banget sih? Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sesungguhnya kami menciptakan mereka yaitu bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umure sama dengan kita, sebaya bidadari gadis terus perawan terus. Mantep ora iki? Mantap. Makanya surga itu mantep banget lah. Makanya nek nonton bojone sampean saiki kudu terlalu gumun sampean. Karena ada yang 1000 kali lipat lebih cantik dari dia kan gitu. Tapi itu surga, Pak. Pertanyaannya, nanti saya kalau di surga bertemu enggak dengan istri saya? Oh, ketemu. Waduh, kan jomplang. Kan kalau jomplang itu merusak pemandangan. Cantik dia ganteng itu enggak dihisap saudara-saudara. Tahu enggak dihisap? Bukan berarti cantik itu masuk surga, jelek masuk neraka, enggak begitu.
Gara-gara ganteng jenengan masuk surga, jelek masuk neraka. Enggak begitu. Mau jelek, mau cantik bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Jadi orang itu enggak dihisab dari cantik dan gantengnya, tidak. Cuma enggak enak dipandang mata aja. Tapi kalau dia baik hati, insya Allah menenteramkan hati. Penghuni surga sebaik-baik makhluk. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi penghuni surga itu adalah sebaik-baik makhluk. Orang yang paling baik, makhluk yang paling baik, insya Allah akan masuk surga. Nah, tadi sudah kita kasih gambarannya, surga itu indahnya kayak apa ya. Sekarang kita kasih perbandingannya. Neraka itu kayak apa? Pengen tahu? Pengen tahu juga nggak? Iya, Ustaz. Dosa yang paling ringan, ini sebuah hadis ya. Dosa yang paling ringan itu siksanya nanti di neraka itu, dia disuruh nginjak besi yang panas, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan siksanya di neraka. Nek ning donya Pak, ngijak geni kemeloncot iku sikile tok, iki sampai ubun-ubun sampai uteke iku mendidih. Iku sak ringan-ringane siksa di neraka. Ya apa? Sik pengen dilanjutkan nang bahasa neraka ini. Ngeri. Tak dulu sing paling ringan niku sia. Ya apa iki? Lanjut. Oh, kamu nek lanjut cek kuat berarti ya. Quran surat An-Nisa ayat 56, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Apa itu mengingkari? Salah satunya adalah mengambil sebagian ayat Allah dan mengingkari ayat yang lainnya. Jadi berislam dijupuk sing penak-penak itu. Sing menurut dia gak penak, dia tinggalkan. Nah, itulah sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Sampai ada orang ngomong tadi, aku mau berrokok, sing penting ketemu artis, tak tutunin rokok apa. Bagaimana gambaran penghuni neraka? Wajah dan belenggu penghuni neraka. Dan wajah-wajah di hari itu akan bermuram durja. Orang bermuram durja itu Pak, nek jenengan bayangkan, utangnya akeh, ditagih wong sak kampung, melarat, miskin, difitnah dan segala macamnya, masalah sekabrek bisa bayangkan deh. Kira-kira wajahnya kaya apa? Iya, sama ditagih wong siji wis stres wis karo bojone wis mencurang kan gitu. Ya. Iku sing ditagih wong siji, apa maneh gak diwene bojone. Tambah mencurang kan gitu. Ya. Iki wong sak kampung, Pak. Wong sak kampung sing nagih sampean kabeh, stres, dihinakan. Maka wajah-wajah di hari itu akan bermuram durja. Ketika itu belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ada rantai dibelenggu di leher jenengan, seraya mereka diseret, ya. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Wajah tertutup bermuram durja, leher dibelenggu sama rantai, kemudian jalannya diseret, begitu diseret dilempar ke api yang sangat panas. Lalu mereka dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Oke Pak, sik kuat ya itu. Nek kuat tak lanjut meneh iki Pak. Lanjut. Iki sik pembukaan kedua ini. Ya.
pakaian dan tikar penghuni neraka. Pakaian mereka adalah dari aspal panas. Coba bayangkan Pak, kelambine itu kok aspal panas, melocot pokoknya ya. Dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Mukanya mereka kebakar api neraka, badannya meloncat karena aspal panas. Mereka mempunyai tikar tidur, tempat tidur, yaitu dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut, selimutnya juga api neraka. Kasure api neraka, selimutnya api neraka. Pakaiannya aspal panas, mukanya Api. kayak apa itu Pak? Dipanggang ndukur ngisor Pak. Iku nek roti mateng Pak. Nek di oven mateng Pak, nek api neraka lele Pak. Loncot pokoknya kan gitu ya. Mas Wahyu wae iku nek apa gawe daging teko anu kae terus dengan api yang cuma seberapa panasnya itu wis meloncat kabeh kan. Jadi beliau nek misalkan kecipratan sudah sampai kan gitu. Nek kuah sotone tok wis meloncat, Pak. Jangan kan begitu. Kita makan sotonya aja kalau enggak dikipasin dulu lilane meloncat begitu. Apalagi ini aspal panas, makan loh. Kapok kagak kan gitu ya. Ngeri Pak, sajane aku dhewe gak betah iki mbayangne iki. Sajane iki. Kenapa? Eling dosaku Pak. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Makanan penghuni neraka. Loh, di neraka juga makan tak? Makan. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sampeyan ngerti duren Pak? Duren ku Pak, nek sampeyan paksa mlebu ning tenggorokan sampean, wih ngono ya apa kira-kira Pak? Ono kae lho pohon yang berduri itu kan gini itu Pak. Wow, guys, resel kabeh kita ya. Itu panganan yang dan karena itu makanan tidak pula menghilangkan lapar. Tahu tidak pula menghilangkan lapar? Gak war. Gak warak, artinya gak warak apa Pak? Kowe ya. Mangan terus. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa, ialah sebuah kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Kalau nggak salah itu ada di apa ya? Nggak tahu di hadis atau di Al-Quran ya. Itu tadi pohon zakum itu mau makanan sing ya yang panas dan pokoknya ya nggak bisa dibayangkan juga sih. Jadi makanan orang yang banyak berdosa sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Menyumbat itu masuk Pak, tapi nggak bisa masuk ke perut, terus lagi. Sampai pernah asam lambung naik? Asam lambung naik pernah. Jadi kira-kira tenggorokannya panas gara-gara asam lambungnya naik di sini. Itu gak ubahin rasanya Pak. Apa mana kayak gini ya? Sekarang bayangkan sudah. Ya. Pokoknya gak enak lah. Ini pengen ketemu artis, apa coba gitu. Makanannya, minumannya, bajunya, tempat tidurnya, seperti itu saya membayangkan artis itu ya apa ceritanya itu. Enggak waras itu ya gitu. Minuman penghuni neraka di hadapannya adalah jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Wong loro diabetes luka gak sembuh-sembuh Pak. Nanai wake Pak. Begitu nanai wake ambune wamis gak jelas. Habis itu minum. Ayo minum.
kita nonton kok wis jijik minta ampun kan gitu, wambu-wambu jijik gitu. Sama ngerti orang diabetes sing lupa gak sembuh-sembuh gitu, Pak. Ya. Saya tuh pernah jenguk orang sakit diabetes itu sampai kakinya itu hitam, pakai nanai gitu ya. Terus nanah yang kayak begitu, bau amisnya begitu kentalnya, lendir-lendirnya kayak hijau-hijau kuning-kuningnya kayak begitu. Aku ini sengaja menggambarkan begitu, Pak. Jujurnya tampilannya suka ini. Bareng ngomong, ayo dilat. Ayo didilat. Ini bukan didilat, Pak, ngon ngombe. Itu minuman penghuni neraka. Iya. Kopi sudah. Astagfirullah. Ngono kadang-kadang kita itu sombong ya di hadapan Allah. Dikongkon dakwah terus kita gak gelem gitu ya. Terus dikongkon menyebarkan Islam, dikongkon ngaji lagi itu dadi opo gitu ya. Ya Allah. Padahal sing ngaji wae durung tentu mlebu surga kan gitu. Apa malah sing gak ngaji kan gitu. Orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Air yang sangat panas itu dipaksakan diminum sampai ususnya pedot kabeh. Sampeyan tau ngerti film Joko Sembung, Pak? Ya. Sing dibelek wetenge itu, Ya. terus ususnya metu terus dilebokke ngene iki. Elek kan Mas? Ya. Gak pernah cilik iki ya. Kayak aku tuh dhewe ngene ya. Nah dulu kalau saya lihat film Jaka Sembung itu kan begitu, Pak ya. Dibelek perutnya itu kan, Ya. terus keluar ususnya itu terus dia masukin kayak gitu. Ya. Itu ususnya Pak Dok kabeh buyar ya. Karena minum itu. Bagaimana kulit dan giginya penghuni neraka? Apakah ada sakit gigi tak di neraka nanti? Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat kami, mereka kelak akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kulit yang ngelepuh, ganti anyar meneh, bakar lagi. Ngelepuh, ganti anyar, bakar lagi. Kenapa? Nek melepuh tok Pak, dibakar meneh wis gak krasa lorone, Pak. Tapi nek sik anyar dibakar loro, Pak. Engko nek wis mlebu diganti anyar maneh, dibakar maneh loro maneh, Pak. Seperti itulah memang harus merasakan sakitnya terus. Gigi geraham, gigi taring orang kafir, penghuni neraka seperti gunung Uhud. Abuh. Ini gusine sing abuhe Pak senut sampai seminggu gak waras-waras, Pak. Iki gak gusine tok, Pak. Untune sak gunung Uhud. Ya apa sampean, Pak? Duwe untu sak gunung Uhud. Masya Allah, ngeri banget. Itu mohon maaf ya, cangkeme Marwoto tak muat ini. Sementara tebal kulitnya sejauh perjalanan 3 hari. Zaman melaku 3 dino, Pak. Itulah tebal kulitnya, Pak. Masya Allah. Gusi mau bengkak sithik ora sopan cenut. Pemane ketebale perjalanan sampai 3 hari. Astagfirullah. Luar biasa. Cerita heran itu Pak, tak cerita ini siapa guyu tok ae sini kan. Karena sing nyeritani guyu juga. Makanya jamaah malah guyu kayak. Berarti sing salah ustaz gitu. Tak jane ustaz cerita ini karo nangis gitu rasane. Masyaallah. Kayak gak terus wae kita ini kan. Kau diblas wae. Guyan gak jelas. Siksa berulang penghuni neraka, sesungguhnya ahli jahanam kepadanya akan ditumpahkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka sampai-sampai ia menghancurkan tubuh bagian dalam mereka dan mengeluarkan segala organ bagian dalamnya.
Setelah itu tubuh rusak tersebut diciptakan kembali untuk selanjutnya menerima siksaan yang berulang-ulang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim dan Abu Hurairah. Siram banyu panas, remuk, organnya beludar kabeh. Habis itu dikumpulkan lagi, dijadikan manusianya lagi, disuntak, dituangkan lagi air sangat panas lagi. Itulah siksa di neraka. Pertanyaannya, sik gelem tak mlebu neraka bareng artis, Pak? Karena sing ngomong koyo ngono iku, Pak, gak pernah ngaji sing koyo ngene iki, gak ditutunin neraka koyo ngono kae. Ngambangin rokok diskotik ngono kan. Anak asene wae. Siksa paling ringan penghuni neraka, seringan-ringannya siksa pada hari kiamat ialah orang yang padanya diletakkan 2 bara api di bawah tumitnya yang mampu mendidihkan otaknya. Pada saat itu ia merasa bahwa tidak seorang pun yang lebih berat siksaan yang diterimanya dibandingkan dengan orang lain. Padahal sesungguhnya itulah siksa seringan-ringannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sak enteng-entengnya siksa ning neraka itu, Pak, ada 2 bara api diletakkan di bawah kaki kita sampai otak kita mendidih. Itu ringan-ringannya. Dan pada saat itu manusia itu mengatakan ini wis wabot teman. Padahal itu sing paling ringan. Ini nanti, Pak. Namanya nasional ya. Saya ngomong siapa? Menenangkan pikiran. Tumben kopinya nggak begitu manusia. Penghuni neraka seburuk-buruk makhluk. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi kalau tadi Mas mengatakan masuk surga, apa syaratnya? Syahadat. Yes. Jadi kalau nek syahadat, insya Allah mlebu surga, Pak. Pasti masuk surga, pasti. Artinya apa? Orang yang tidak bersyahadat pasti masuk neraka. Amale akeh tak gak peduli. Sedekah akeh tak gak peduli. Dia orang baik tak gak peduli. Kenapa gak peduli? Karena kebaikan-kebaikan mereka itu sudah diganjar oleh Allah pada saat dia di dunia. Terus dibalas dengan dunia. Makanya sudah tidak ada amalnya lagi. Tinggal mereka disiksa neraka. Makanya Pak, kita sebagai umat Islam itu sebaik-baik umat dengan kita bersyahadat dan kita masuk Islam itu minimal jaminan surga. Jaminan surga, Pak. Kita ini orang yang dijamin, umatnya dijamin masuk surga. Dijamin Pak, pasti. Cuma buat dicelupin neraka berapa lama sih? Jadi begini Pak ya, sistemnya itu bukan begini. Kalau timbangan Pak, misalnya pahala jenengan misalkan 1 miliar, pahalanya 1 miliar, dosane 500 juta, ditimbang, sing 1,5 miliar, gen untuk dosane berarti sing untung 1,5 miliar, akhirnya mlebu neraka. Gak begitu Pak sistemnya, kalau di akhirat itu gak ngono. Dadi nek sampean duwe pahala 1 miliar, duwe dosa 500 juta, maka sing 500 juta itu dicelupne sik ning neraka sampe entek, baru dikeki 1 miliar ning surga. Ngono Pak sistemnya kuwi. Duduk timbang-timbangan impas-impasan, gak begitu. Sama ngomong enak pala, apa kita gampang kok dosamu kesaur kabeh, wacamu gak ngono lek hitungan. Iku lak hitungan dhewe iku. Nek utang
karo Wasarmini ya mesti ngono gitu. Tapi ini Allah nggak begitu sistemnya. Jadi dosa kita dihabiskan dulu di neraka, baru setelah itu kita dikasih imbalan surga. Jadi bukan impas-impasan, Pak. Clear ya? Makanya yo carane gak duwe dosa, Pak. Aku menungso tak duduk malaikat. Ya bener sih gitu. Terus ya apa ta? Justru itulah kita bisa masuk neraka disiksa atau tidak, itu keridhoannya Allah. Nek jenengan tuh merasa masuk surga itu karena amalin jenengan, karena sholatin jenengan, karena apa jenenge? Bacaan Quran jenengan, karena mungkin dakwah jenengan, karena apa jenengan, karena apa-apaan ya Pak. Serius bukan apa-apaan. Jadi kita bisa masuk surga itu karena keridhoannya Allah. Sesungguhnya orang kafirnya ahli kitab dan orang musyrik masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi makhluk yang paling buruk adalah makhluk yang masuk neraka. Nah, ini doa. Doa masuk surga dan berlindung dari neraka. Mau nggak ini? Nah, ini bisa dibaca ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini dibaca Pak ya. Siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Jadi kita baca 3 kali Pak ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Amin ya Allah. 3 kali ya. Insyaallah neraka dan surga itu akan berkata kita dimasukkan ke surga dan dilindungi dari neraka. Nah ini Hotel Mulia Senayan Jakarta. Hotel termahal di Indonesia di urutan pertama adalah Hotel Mulia Senayan Pak. Hotel ini terletak di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta. Ya, ini dekat Gelora Bung Karno itu. Hotel ini menawarkan fasilitas yang mewah dan pelayanan bak pelayan raja seperti raja Pak. Kamar termahal harganya 175 juta per malam. Hotel Mulia Pak. Sewengi pira? 175 juta. Jadi kita berangkat haji Pak. Biayanya pira? Haji plus itu ya, sekitar 1 juta ya. Apa 200 juta itu haji plus. Haji plus apa Pak? Sewengi tak 175 juta. Dengan luas 650 meter persegi. Ya. Hampir seluas ukuran satu buah rumah pribadi. Hotel ukurannya seperti satu rumah. Jika Anda punya tabungan senilai 1,2 miliar rupiah, cobalah untuk mengunjungi The Royal Penthouse di Jenewa, Swiss. Hotel ini dirancang secara eksklusif karena hanya menyediakan 12 kamar tidur. Harga yang dikenakan sebanding dengan pemandangan danau Jenewa dan Gunung Blank yang bisa disaksikan dari dalam kamar. Ada pula koki 24 jam, bioskop, biovision 4-103 band dan all-option dan piano Grand Steinway yang akan membuat tamu bak seperti raja sehari. Tapi semalam 1,2 miliar Pak. Gak usah berharap mengenai 1,2 miliar.
delok duit kepen ora pernah kan. Pemane arep ngetokke duit sak ngono gawe ning hotel kan enggak mungkin gitu. Tahu ora? Nikmat dunia dan akhirat, ya. Wallahi demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Jadi dengan pergi ke laut, ini ada jari, masukkan airnya ke dalam air laut, terus angkat. Air yang ada di jari itulah kenikmatan dunia, dan air yang ada di lautan itulah kenikmatan akhirat. Kira-kira sebanding apa enggak? Ada bandingan apa jelas. Ojo maneh jari. Sampeyan kongkong lho terus beles. Iku banyu sak lautan iku lho, iku sik guru iso sampeyan bandingne ya. Padahal sampeyan kongkong lho ya. Kumane mung jari ngene tok. Wis ngono jarine cuwilik meneh kan. Sudah pilih cilik pendek meneh kan gitu. Semakin air semakin sedikit kan gitu ya. Harga surga tak mungkin terbayar. Surga berisi istana megah, pemandangan indah, pakaian dan perhiasan mewah, bidadari-bidadari bermata indah, makanan dan minuman yang lezat di lidah. Para pelayan siap kapanpun diperintah, juga sebagai berbagai kenikmatan lainnya yang dapat dinikmati selamanya. Kalau dibandingkan dengan harga hotel termahal di dunia, berapakah kira-kira harga sewa surga per malamnya? Nek sing suwi saya kaya ngono 1,2 miliar, Pak, semalam nek surga. Sampeyan berapa nih bayar piro, Pak? Makanya sampeyan niku maca nek mlebu surga. Pantes apa ora kan ngono. Pantes tak? Alhamdulillah ya. Pantes. Tak doa awak jenengan semuanya masuk surga. Amin. Beserta keluarga. Amin. Istri dan anak-anaknya. Amin. Dan juga bersama saya ya. Amin. Mosok sing ngono gak mlebu surga. Sampe gak kangen tak karo ngene. Bagaimana cara menjadi penghuni surga? Bayarlah dengan sesuatu yang sangat mahal dan paling istimewa. Apa itu? Iman dan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh, ya, perbuatan soleh, perbuatan yang baik, ya. Iman juga berbuat baik. Jadi duduk beriman toh, maksudnya beriman toh itu masuk Islam toh duduk, tapi juga harus punya amal soleh. Jadilah Sa'ad bin Rabi'. Kenapa Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf saat awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan namanya Sa'ad bin Rabi'. Kemudian Sa'ad bin Rabi' ngomong kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang terkaya dari kaum Ansor. Aku akan membagi separuh hartaku. Separuh hartaku kan tak kasih kamu. Aku juga punya 2 istri. Maka pilih mana yang paling menarik untukmu di antara keduanya. Sebut namanya siapa, maka aku akan menalaknya untukmu. Jika idahnya sudah habis, nikahilah dia." Wanita ngomong karo belum saudaramu ini. Bojone siji lho, Pak. Bojone situ. Masyaallah sakit tenan ngene. Kok ditawakno? Situ Muhammad ya. Bukannya karena situ itu yang ditawarin bisa sekalian. Kayak. Itulah Sa'ad bin Rabi'. Bukan hanya hartanya separuh dibagi 2, tapi bahkan istrinya pun akan diberikan kepada sahabatnya yang bertakwa tadi. Begitu dahsyatnya gitu. Orang-orang luar biasa. Lah kita ini, Pak, ya. Ojo maneh separuh harta. Utang ora diwenehi, Pak. Utang kira-kira duit
Gitu. Pemane bagi separuh harta kan begitu. Utangnya lagi diwenehi kalau para saudarane kan. Aku Pak diwenehi. Ngono kan. Nek utangnya kok ngono begitu aja dibayar, gak iso dihubungi kan. Hilang. Saat dulu ada seorang pemimpin suku Aus yang memerintahkan kaumnya masuk Islam. Jadi Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya, ucapan laki-laki dan perempuan kalian haram bagiku hingga kalian masuk Islam. Jadi masuk Islam kalian. Jadi Sa'ad bin Mu'az itu adalah salah satu tokoh Ansor yang sangat terkemuka. Pada saat beliau ini berhasil dikontak oleh yang namanya siapa? Yang pemuda kaya sing matinya kain kafannya ditarik, tidak bisa mengikuti siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu diutus Rasulullah untuk mengontak Sa'ad bin Mu'az. Dengan tahu nggak ketika Mus'ab bin Umair itu ngontak Sa'ad bin Mu'az itu? Diusir Pak. Gurung ngomong ketemu diusir. Gurung ngomong ketemu diusir. Akhirnya Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'az. Mus'ab bin Umair ngomong kayak gini. Bagaimana mungkin Anda itu mengusir saya sedangkan Anda itu belum mendengar apa yang saya sampaikan? Gara-gara Mus'ab bin Umair ngomong kayak begitu Pak, maka akhirnya Sa'ad bin Mu'az ini duduk dan mau mendengarkan apa yang disampaikan Mus'ab bin Umair itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Jadi nek jenengan dakwah itu ngono Pak. Datang orang diusir, datang orang diusir, sama ngomong. Saya lawan. Aku guru ngomong apa sama wis usir kan. Ngomong apa sih sedih lu. Ora sama wis kemana kok. Bah diusir apa terserah. Kayak caranya Mus'ab bin Umair. Mau enggak? Mau. Nah, gitu. Dan ketika Sa'ad bin Mu'az ini berhasil masuk Islam, karena dia sebagai pemimpin orang Ansor, maka Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Wes, gak usah ngomong ning arepku sadurunge kowe mlebu Islam." Itu yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ucapan laki-laki dan perempuan kalian haram bagiku hingga kalian masuk Islam. Jadi masuk Islam kalian. Ojo nemoni aku, ojo ngomong aku sadurunge kowe masuk Islam. Gak usah ngomong, gak usah nemoni aku. Kowe misalnya baru ngomong ketemu sama aku. Keren gak? Keren. Jadi siapapun yang punya kekuatan untuk itu, jadilah Sa'ad bin Mu'az. Dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, Sa'ad bin Mu'az termasuk di antara salah satu dari 73 sahabat yang berbaiat, menyerahkan kekuasaan dan memberikan loyalitas kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqabah, sehingga pintu tegaknya daulah Islam pertama mulai terbuka. Dan kalau anda tahu, Sa'ad bin Mu'az inilah yang juga, kalau jenengan tahu ya, itu dicium sama Rasulullah kalau nggak salah tangan itu. Kenapa? Jadi Sa'ad bin Mu'az meskipun pemimpin orang Ansor Pak, pimpinan Pak, tapi beliau itu macul Pak misalnya. Kerja macul sampai tangannya itu kapalan gitu. Sehingga Rasul mengatakan tangan-tangan seperti inilah yang akan masuk surga. Jadi jangan salah Pak, meskipun jenengan itu melek kapalan, itulah wajah yang akan masuk surga. Kok bunyi loh kayak ini gak percaya belajarnya loh ya. Bisa gitu ya. Karena apa? Karena wajah-wajah jenengan itu wajah-wajah yang penuh perjuangan gitu loh. Bukan perjuangan hidup ya, perjuangan untuk Islam gitu, perjuangan hidup aja. Dan ketika wafat, orang-orang munafikin mengatakan, sungguh ringan sekali jenazahnya. Jadi ketika diangkat itu ringan jenazahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat membawa jenazahnya, pintu-pintu langit terbuka untuknya, dan arsy Allah Azza wa Jalla bergoncang karena gembira dengan kedatangan ruhnya. Pejuang disambut luar biasa ketika masuk surga. Jadi maka jadilah seperti Sa'ad bin Mu'az itu. Atau siapa lagi?
Lagi nih. Visi surga dan perjuangan. Jadi hiduplah dengan visi surga, kemudian berjuanglah semaksimal mungkin untuk mempersembahkan amal yang paling istimewa agar meraih surga yang sangat istimewa. Jadi kita berjuang ini visinya surga. Nek visinya surga, harganya mahal, Pak. Harta, insya Allah tidak akan bisa membelokkan visi surga kita. Kondisi kehidupan kita di dunia juga tidak akan membelokkan visi surga kita. Dan insya Allah segala macam tantangan, cobaan yang kita hadapi tidak akan mampu untuk menggugurkan visi kita ke surga. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah jika ada satu dua pertanyaan, apakah terkait dengan materi yang kita sampaikan ataukah di luar materi, saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahsyat napa mboten, Pak? Dahsyat. Ini dahsyat atau ngeri atau gimana ini? Bahagia atau ngeri? Kalau dengar surga bahagia atau ngeri? Kalau neraka? Ngeri. Nah, ini khusus ini. Malam ini khusus pertanyaannya saya tambahi 5. Kalau kemarinnya kan 2, 3. Khusus malam ini 5. Tapi tidak boleh bertingkat. Jadi 1 pertanyaan. Misalnya tanya A, tok, nggak boleh, dan atau bertingkat, titik. Saya persilakan, kelihatannya Mas Wahyu semangat dulu. Khususan panitia super itu Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya tentang para pemimpin yang terpilih dan yang ditunjuk sebagai pembantu pemerintah, Ustaz. Jika ada pemimpin yang zalim, apakah kelak mereka akan menuntut orang-orang yang memilih? Dan adakah cara untuk berlepas diri terhadap tuntutan mereka, Ustaz? Sekian. Tanya di situ kan dia kalau. Satu rumpun. Yang pertama Mas Andi. Oh ya, boleh. Ya, siapa yang bertanya lagi? Ekonomi boleh, politik boleh, kehidupan sehari-hari juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya gaji seorang pejabat, menteri atau bupati, yang gajinya itu diambil dari pajak? Itu saja. Terima kasih. Dulu atau lanjut kan? Lanjut dulu. Bisa, mau jawab boleh, mau tanya dulu. Dijawab dulu kan? Biar nanti kelihatan. Pertanyaan pertama, apakah penguasa yang dipilih oleh rakyat itu akan menuntut yang memilih? Menuntut karena apa? Karena memilihnya. Yang kedua, Bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? menghindari tuntutannya. Ya. Pertama, apakah penguasa yang dipilih umat bisa menuntut umatnya? Kalau kita bicara yang pertama, jadi pemimpin itu kan ya artinya begini, orang yang kan dua-duanya itu sama-sama mengerjakan perbuatan yang dilarang kan gitu.
Jadi satu, memilih dalam mengangkat atau memilih orang yang berkuasa dan tidak menerapkan hukum Islam, itu kan hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, penguasa yang berkuasa dan tidak menerapkan hukum Islam juga hukumnya haram. Artinya apa? Dua-duanya itu melakukan keharaman, dua-duanya berdosa. Menuntut, ya loro-loro masuk surga, apa masuk neraka dituntut piye ceritane? Aku nuntut kamu, nek sing dituntut iku mlebu neraka, mlebu surga. Nek sing nuntut mlebu neraka iku pantes. Aku mlebu neraka gara-gara kowe. Lah saiki loro-lorone neraka ya menuntut kan gitu. Ning kene yo catur ae wong loro kan gitu. Karena yang memilih dan yang dipilih dosa. Dan kalau antum tahu, jenengan tahu nggak apa kemaksiatan terbesar di dunia ini? Membunuh, musyrik. Kemaksiatan terbesar adalah seorang pemimpin yang baik sukarela maupun terpaksa rakyatnya melakukan kemaksiatan. Jadi karena penguasa itu menerapkan sistem kufur, akhirnya rakyatnya baik dengan sukarela maupun terpaksa melakukan kemaksiatan yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Itulah kemaksiatan terbesar di dunia ini. Kenapa? Ya karena itu dosanya berlipat-lipat. Dampak dari dosanya itu besar sekali. Makanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dosa, jadi kan dosa itu kan ada 3 macam ya. Dosa karena kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, ya. Dosa karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada orang lain. Dosa karena orang lain yang melakukan, kita nggak ngapa-ngapain tapi kita kena dosanya. Itu 3 jenis dosa. Contoh, ya contohnya, orang mencuri, dosa kan? Gimana caranya biar tidak berdosa? Tobat, betul nggak? Tobat kepada Allah, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah, selesai dosanya. Betul? Ada dosa yang itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali itu dimaafkan oleh orang lain. Salah satunya apa? Salah satunya adalah makan harta yang bukan haknya. Contoh, orang korupsi. Orang korupsi itu Pak Mas tobat Pak. Kalau hartanya belum dikembalikan kepada rakyat dan belum minta maaf kepada rakyat, tidak akan diampuni oleh Allah. Dari mana hadis ada? Dengan kalau habis puasa Lebaran, hadis itu sering dibahas sama ulama. Kenapa kita harus minta maaf kepada tetangga kanan kiri kita? Itu tahu kan? Itu karena kalau kita berbuat aniaya kepada orang itu, kalau orang itu belum memaafkan, dosanya nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dimaafkan oleh orang yang kita aniaya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Lah ini Pak, dosa yang dimakan itu bukan hanya 1, 2 Pak, tapi sak negara. Sak negara jumlahnya 200 juta penduduk Pak. Haknya
dikorupsi, dimakan. Kalau hanya rakyat tidak dikembalikan dan belum minta maaf kepada rakyat atau rakyat belum memaafkan, coba aku bayangan Pak, dosa kalau wong 200 juta rakyat itu apa ceritanya? Dosa itu, dosa menganiaya orang. Nek sing dianiaya wong sak negara Pak, itu juga sama. Kalau kita aja biar dosanya nggak banyak, setiap lebaran keliling ke tetangga, betul nggak ya? Biar diampuni dosanya, setuju? Betul. Coba bayangkan Pak, harusnya penguasa itu kalau habis lebaran itu keliling mau saya Indonesia kayak Pak. Kalau minta maaf, maaf ya, keliling mau Indonesia tuh dari Aceh sampai Papua, gempor kowe kan. Seumur hidup belum tentu Lunas. lunas. Makanya itu kemaksiatan terbesar kayak gitu. Bagaimana Ustaz biar kita terlepas dari kayak begitu itu? Ya janganlah Anda itu memilih pemimpin yang menerapkan hukum selain Islam. Artinya apa? Kita harus memilih pemimpin yang menerapkan hukum Islam gitu. Boleh tak memilih pemimpin untuk menerapkan hukum Islam? Boleh. Kenapa tidak boleh? Gimana pembahasannya tak? Oh, doa pembahasannya ya. Nanti ada sistem, ada wah macam-macam lah. Tapi intinya itu kita ini boleh memilih pemimpin asalkan pemimpin itu menerapkan hukum Islam. Nek gak menerapkan hukum Islam ya tak usah dipilih. Setuju ya? Betul. Ini koyone pertanyaan pilkada ya. Mau pilihan ya. Mau pilihan. Pertanyaan kedua, Pak Karmani. Apa pertanyaan? Lali ya. Saking semangatnya jawab pertanyaan Mas Karmani. Pajak. Sing tanya dia, oh ya. Masalah pajak. Apa tadi pertanyaan kamu? gaji. Apa hukumnya gaji dari Pajak. pajak? Hadisnya itu begini. La yadkhulul jannah sahibu maksik. Itu hadisnya. Tidak akan pernah masuk surga para pemungut pajak. Orang yang memungut cukai, memungut pajak, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. La yadkhul jannah sahibul maksi. Kurang apa? Tidak akan masuk surga orang yang mengambil cukai atau apa? Pajak. Makanya hati-hati Pak. Sampai nek duwe anak, duwe saudara, kerja. Kerjanya apa Pak? Perpajakan Pak. Pindah. Lah kenapa mau pindah? Hadis Rasulullah mengatakan itu. La yadkhulul jannah sahibul maksi. Orang yang mengambil cukai, mengambil pajak tidak akan masuk surga. Lah. Terus piye? Contoh, cukai, pajak. Yang Indomaret tuku 100.000. Barangnya regane 100.000, begitu ditotal ning kasir jumlahnya 111.000. Tahu kenapa kok 111.000? Karena yang 11.000 atau 11% itu pajak, Pak. Yang memungut, Pak, gak akan masuk surga. La yadkhul jannah sahibul maksi. Kalian tuh kan, kalian. Terus siapa kan? Ya jangan ngambil pajak. Sehingga dulu saya punya teman di Jakarta kerja di pajak itu resign gara-gara hadis ini. Tak, aku nggak mungut tak, nyatet tok. Boleh apa enggak ini? Maka kemudian dijawab sama ustadznya kan begitu. Al wasilatu ilal haram. Haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman
maka hukumnya adalah haram. Sekarang pertanyaannya, sing ngambil pajak kae itu hubungannya kalau sampai itu iya tak apa tuh bae nek ngono ceritane. Bagaimana dengan gaji dari pajak? Boleh atau tidak? Kira-kira oleh apa enggak? Boleh. Tidak boleh. Kira-kira boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi begini, ya. Bagaimana dengan gaji yang berasal dari pajak? Kalau di dalam daulah Islam, dalam pemerintah sistem pemerintahan Islam, pajak itu adalah pos pendapatan daulah khilafah Islam itu yang paling bawah, Pak. Jadi kalau nggak salah ada 11 pos ya, saya lupa 11 pos penerimaan pendapatan negara itu ada nanti di kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah ya, di kitab itu ada 11 pos. Pos yang terakhir itu namanya pajak. Pajak itu apa, Pak? Jadi ceritanya begini. Contoh, ada jembatan rusak. Ketika jembatannya itu rusak, itu kebutuhan masyarakat nggak? Kebutuhan masyarakat nggak? Kebutuhan masyarakat. Karena itu kebutuhannya masyarakat, harusnya negara bangun jembatan ini. Tapi negara gak duit. Kase kosong, bangun raiso. Tapi itu kewajibannya. Oh, bukan, jembatannya itu untuk rakyat. Maka yang kewajiban negara karena nggak ono duite, beralih kewajibannya kepada rakyat karena itu kebutuhannya rakyat. Negara wajib Pak untuk membangun itu, wajib Pak, karena wajib negara berkewajiban untuk itu. Tapi nek negara gak ada duit, maka kewajibannya gugur. Dan itu dikembalikan kepada rakyat. Nah, dari situlah kemudian muncul tentang pajak. Apa itu tentang pajak? Jadi, misalkan bangun jembatan itu butuh duit 50 juta. Misal. Negara gak duwe nih kosong kasih. Maka dikembalikan kepada rakyat. Nah, tidak semua rakyat itu ditarik pajak, Pak, enggak. Jadi wong sugih-sugih ning sekitar situ ku sapa wae, ngono. Itu yang dimintai 50 juta di total untuk bangun jembatannya itu. Karena kewajibannya beralih dari pemerintah ke rakyat. Tapi tidak semua rakyat yang diminta, Pak. Sing miskin yo gak ditariki. Sing ditarik cuma wong sing sugih tok, sing duwe tok, sampai terkumpul 50 juta. Habis itu stop. Gak boleh ditarik maneh. Stop, duit yang 50 juta dipakai untuk bangun jembatan dan pajaknya selesai. Ini enggak, Pak. Mari gak mari tau harus bayar pajak ngono lho. Kan lerene. Satu. Yang kedua, sing ditarik gak wong sugih to, Pak, tapi wabeh rata digebek rata, Pak. Nah, itulah yang zalim, yang tidak dikehendaki di dalam Islam. Jadi sistem pajak di dalam Islam itu ketika negara gak punya kas, sedangkan negara punya kewajiban harus bantu masyarakat, karena nggak ada maka dikembalikan kepada masyarakat. Tapi masyarakat sesugih-sugih tok senilai tadi itu, kalau sudah cukup ya sudah selesai dan tidak ada pajak lagi, wes. Tapi di negara ada duit, nggak ada namanya pajak, Pak. Langsung dibangun selesai, nggak akan narik pajak. Pertanyaan saya, pegawai negara itu dalam Islam itu kebutuhannya rakyat apa orang?
Iya. Kebutuhan rakyat apa ora? Kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat apa ora? Kebutuhan rakyat. Gaji pegawai pejabat itu loh, itu kebutuhan rakyat apa ora? Nek jembatan kebutuhan rakyat apa ora? Jembatan kebutuhan rakyat ya. Nek gaji negara, pegawai negara. Tidak. Ya kebutuhan. Ora. Terus dari mana kan? Wah, gak, ya wis, apa jenenge? Gak usah kakek, pegawai ning ben gak ben duwite ono gajine ngono, ben gak sampe narik ning ono. Sehingga negara ini dari mana, Pak? Banyak pos yang lain, Pak. Dari mana saja posnya? Oke. Ya, nanti kita lihat kalau di dalam Alkitab Al-Amwal itu ada pos-posnya. Pos A, pos B, pos C, pos D, pos E dan segala macamnya. Contoh di pos zakat itu ada namanya amil. Amil itu pegawai negara. Tapi pegawai negara sing ngurusi pajak kan gitu sing pajak sing ngurusi zakat. Maka gajinya dia itu diambil dari pos amil itu. Nah gitu. Jadi zakat ada pos amil kan? Itu dipakai itu. Jadi pos amil itu bukan untuk panitia zakat, itu bukan. Pegawai negara yang tugasnya ngurusi zakat. Makanya pegawai negara itu yang ono rakyatnya sing tak bayar zakat, Pak. Lu ditangkep, Pak. Itu jenenge amil. Sampai di sini ngaku-ngaku amil, tapi orang Islam enggak bayar pajak. Wani nangkep enggak? Wani maksa enggak? Gak wani itu jenenge dudu amil. Sampai naik sing amil-amil ben dikei kan gitu. Itu jenenge panitia ya. Artinya apa? Artinya jenengan nggak boleh memberatkan rakyat untuk menggaji negara itu. Nah dari mana duitnya? Dari pos yang lain itu banyak, Pak. Contohnya tadi selain amil zakat tadi ada yang namanya pos ini apa? Ghanimah. Itu bisa dipakai untuk itu. Ya. Kemudian ada namanya kharaj, jizyah, itu bisa dipakai untuk gaji pegawai negara. Nah, sekarang orang digaji dari negara itu diterima, Pak, karena itu upah dari ketika dia bekerja. Boleh kan digaji? Ya boleh. Wong jihad itu aja, itu kan fardu setiap umat Islam kan jihad, betul nggak ya? Nah, tentara itu tugasnya apa, Pak? Jihad. Digaji boleh nggak? Boleh. Koyok boleh, apalagi ngurusi umat, makanya boleh juga untuk digaji, diterima aja. Tapi kalau dalam Islam, posnya gak teko ngono. Posnya teko dari tadi ya, dari amil, dari jizyah, dari kharaj, dari ghanimah dan lain-lain. Itu jawaban saya, Pak Karman. Oke, dan jangan dibocorkan detail biar nanti semangat ngajinya. Oke, selanjutnya Mas Irul, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konsep khilafah Islamnya kan nanti kan semua umat kan bersatu, Pak. Namun realitanya sekarang kan sepertinya ada pembedaan umat soal apa berkaitan pribumi atau non pribumi atau nasab lah gitu. Ini gimana Pak Ustaz? Kok sepertinya masyarakat ini jadi domba lah gitu. Terus yang soal sudah di Palestina itu soal militer. Ini pemimpin-pemimpin Islam ini kayaknya kok nggak ada yang bereaksi gitu Pak. Malah yang Iran yang notabene Syiah itu malah bereaksi. Ini gimana Pak Ustaz? Jajan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Lebih 5 nanti.
Komitmennya satu pertanyaan tidak boleh bertingkat, jadi dipilih salah satu. Saya pilih salah dua. Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama, Kak, saya kurang jelas tadi pertanyaan. Tak kira kamu jelasnya jelas. Umat sekarang bersatu tapi itu bisa apa? ya coba dong. Ya di Pak Luis, Balawi itu nasab mengenai nasab. Kamu dari itu aja? Mengenai nasab. Pertanyaannya apa? Bumi ya.